wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bergabung dengan kami di Sada Baine. Pada kesempatan hari ini, saya Ayu dan bersama Kak Samsudin Simao telah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah seorang penulis dan peneliti sekaligus sosiolog. Senang sekali bisa bersua dengan Kak Sam. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini beliau kita ingin menjadi narasumber kita dalam berbicara tentang kekerasan nih, ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Karena tentunya kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Luwu ini, Kak, dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Kemarin saja data dari Pemberdayaan Perempuan yaitu 50 kasus. Itu yang terlihat, Kak. Tetapi kita tidak tahu seperti fenomena gunung es yang itu yang terdata, tetapi yang tidak terungkap mungkin banyak. Ya, ini merupakan fenomena sosial yang tentunya menjadi perhatian kita juga sebagai seorang yang peduli dengan perempuan dan anak, Kak. Baik, saya silakan kepada Kak Syam, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dari perspektif sosiolog ya, Kak, ya. Ya, silakan, Kak. Terima kasih Bu Adi Ayu. Saya menjelaskan dulu ya. Tadi kita perlu jelaskan bahwa persoalan gender yang akan kita bicarakan ini itu bukan persoalan perempuan. Itu persoalan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan atau perempuan itu adalah jenis kelamin. Gender itu struktur sosial. Ya, bukan struktur sosial. Rekonstruksi sosial. Konstruksi sosial disusun oleh masyarakat. Ini menarik sekali, Kak. Saya sebagai sosiolog tentunya melihat realitas sosial, Kak, ya. Khususnya kita berbicara skop Luwu dulu, Kak. Miris sekali karena di sini, Kak, ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat marak. Dan ironisnya lagi, Kak, itu ternyata outputnya itu tidak hanya sampai pada mediasi. Jadi itu ditutupin, tidak dipublish karena sehingga ini menimbulkan kasus-kasus yang lain lagi. Iya, kasus berikutnya. Jadi begini, kalau kita baca buku Sociology of Family karya Randall Collins bilang begini, semua keluarga itu adalah tatanan terkecil dari seluruh masyarakat. Di dalamnya ada ayah, ada ibu, ada anak kalau yang punya anak ya. Kemudian mungkin ada orang tua yang disebut dengan nuclear family ya, keluarga inti. Nah, jadi ketika di antara keluarga ini ada berkonflik di dalam, maka satu keluarga ini berdampak. Terus ada juga orang peneliti sosiolog di dalam buku Randall Collins itu mengemukakan bahwa setiap anak yang lahir dari keluarga berkonflik atau divorce atau bercerai itu juga cenderung menjadi anak yang bercerai di kemudian hari. Itu hasil riset. Begitu pula ketika terjadi kekerasan atau pelecehan di rumah, maka anak itu ketika besar dia akan melakukan hal yang sama karena melihat prototipe. Dan terbukti bahwa kekerasan yang terjadi hari-hari ini itu disebabkan oleh adanya latar belakang traumatik oleh pelaku. Nah, itu saya kira menjadi catatan bahwa ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka akan terjadi reproduksi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu satu. Yang kedua, ini Lepley seorang sosiolog Prancis. Beliau mengatakan the family is nuclear of society. Sesungguhnya keluarga itu adalah intinya masyarakat. Jadi kalau Anda mau membuat masyarakat itu baik, maka perbaikilah keluarga. Ya, dalam konteks kita rumah tangga ya, bisa disebut begitu. Nah, artinya ketika Anda mau menghindari atau mengurangi kekerasan di luar dari rumah tangga, perbaiki dulu rumah tangga. Oleh karena itu dalam undang-undang saya kira Ibu Dayu paham benar ya, undang-undang PKDRT itu. Kenapa penting sekali undang-undang ini? Kenapa penting sekali penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan yang berat di bawah kekerasan dalam rumah tangga? Di sini substansinya bahwa
ketika keluarga bermasalah maka bermasalah masyarakat itu. Ketika masyarakat itu bermasalah maka bermasalahlah negara itu. Kira gitu ya. Ya, betul sekali Kak. Tentunya dalam sebuah keluarga ini yang terpenting sebenarnya perempuannya Kak ya. Sebenarnya Saya kira dua-duanya. iya dua-duanya Kak, tetapi kan begini, ini mungkin kita bisa rasakan ya sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan. Ini kan biasanya kalau perempuan uring-uringan itu dampaknya kepada anak. Kadang kita tidak sadar, sebenarnya kita tidak boleh memarahi anak gitu kan. Iya. Maksudnya memarahi dalam konteks marah boleh, tetapi maksudnya kita melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi kan tentunya kalau mendengarkan tadi Kak, tentunya bahwa ini adalah hubungan kausalitas Kak ya, tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Artinya bahwa semua yang ada di keluarga itu perlu saling bekerja sama untuk bagaimana keluarga ini bisa harmonis, sehingga anak-anak kita yang kemudian yang kita harapkan menjadi generasi ke depan ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi mungkin lebih pada pola pengasuhan Kak ya. Ya, kalau pola pengasuhan berarti kita Bayu ini lebih paham. Saya kan beliau pendidik, terus latar belakangnya bicara tentang itu. Nah, jadi dalam mengasuh rumah tangga kita sini sedikit, itu harus melibatkan ayah dan ibu. Tidak bisa beban keluarga yang disebut beban domestik itu hanya menjadi tanggung jawab ibu, tapi juga menjadi tanggung jawab ayah. Nah, kemarin kita bicara penelitian tentang dampak keterlibatan ayah dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak, khususnya dalam hal kecerdasan. Terbukti penelitian di Cina menunjukkan bahwa anak yang dekat tumbuh bersama ayah dan ibunya itu jauh lebih cerdas dibanding dengan anak yang hanya diasuh secara intens oleh ibu atau ayahnya saja. Jadi terbukti teori gender itu ya. Jadi memang gender ini harus dipahami sebagai ini peran yang harus diambil oleh ibu dan peran yang harus diambil oleh ayah. Tentunya memang harus ada komunikasi, kayak intinya komunikasi yang baik di dalam keluarga agar supaya anak bertumbuh dan berkembang ini dalam kondisi yang berbahagia. Karena tentunya tahapan pertumbuhan anak itu perlu didampingi oleh ayah ataupun ibunya. Dan sekiranya penelitian itu betul bahwa anak-anak yang dekat dengan keduanya pasti akan bertumbuh menjadi anak yang cerdas. Ya, jadi tidak bisa sepihak ya. Ya bahwa hanya ini karena banyak frasa kita ya, banyak istilah-istilah kita di masa lalu kan, kita ini budaya patriarki kita luar biasa kan, bahwa tulang punggung keluarga adalah perempuan, tanggung jawab pendidik anak adalah perempuan. Nah, ini kan hal-hal yang sangat patriarkis, dan menurut saya ini penting kita ubah, bahwa keterlibatan ayah dan ibu di wilayah domestik pun dan di wilayah khususnya mendidik anak-anak itu perlu bersama-sama. Iya. Jadi paradigma itu memang harus dirubah Kak ya, paradigma berpikir pada masyarakat kita yang kemudian kita adalah masyarakat patriarki yang hidup yang terutama kita ya orang Bugis, yang selalu tabur. Mungkin kakak ya ada pengalaman yang kemarin waktu cuci pakaian itu kan, kalau dari perspektif orang tua kita dulu Kak, itu ya laki-laki tidak boleh kerja rumah tangga domestik, itu tidak boleh mencuci, tidak padahal sebenarnya itu tanggung jawab bersama. Ya. Apa salahnya kalau laki-laki apalagi sekarang sudah ada mesin cuci bisa dimasukin kayak nah ini juga kawan-kawan muda terutama perempuan maupun laki-laki ya, anak-anak muda bilang silakan menikah, ayo cepat menikah karena umurnya sudah 25 tahun gitu ya, supaya ada yang cucikan pakaiannya. Ini kan masalah, supaya ada yang masakkan ya. Anak muda kalau ada laki-laki mau lamaran, harus teman-teman perempuan bilang oke, supaya bisa dicucikan pakaian sudah menikah aja dengan mesin cuci gitu ya, lebih murah. Artinya memang ini paradigma yang harus dirubah dulu sebelum kita membuat keputusan untuk menikah Kak, karena memang ketika kita ini sebenarnya stigma itu sama perempuan. Kalau laki-laki tidak masalah 50 tahun ke atas mau menikah ya terserah, tapi stigma yang melekat kepada diri perempuan ini yang kemudian biasanya kita kalau perempuan umur kamu sudah berapa kok belum menikah? Padahal ya harusnya itu tidak menjadi masalah, itu kan ya masalah jodoh, masalah Tuhan, dan itu pilihan orang masing-masing ya. Apa masalahnya kalau orang memilih untuk tidak menikah ya? Kalaupun ada kawan-kawan yang memilih karena tidak ada yang cocok misalnya,
apa masalahnya? Tidak ada masalah. Harusnya masyarakat kita tidak mempermasalahkan itu. Nah itu juga biasa menjadi masalah di dalam sebuah rumah tangga ya, bahwa misalnya anak tidak ada anak, tapi kan ada solusi. Nah makanya ada studi saya itu, saya pernah tulis tentang anak sosial. Jadi ini merujuk ke Quran, surah Nuh ya, kalau penonton kita orang Muslim. Surah Nuh, jadi ketika anak Nabi Nuh itu berenang dan bapaknya lewat, ini Nabi Nuh lewat, anak mana? Lalu dia menangis karena anaknya tidak mau naik, lalu turunlah ayat, Nuh sesungguhnya dia bukan anak. Berarti yang dimaksud anak bukan hanya secara biologis, tapi secara sosial. Siapa mengikuti didikan orang tuanya, itu anak sosial. Jadi tadi itu ada sedikit gangguan teknis ya. Nah, saya kira penting menjadi perhatian kita bersama tentang keluarga tadi itu, karena dia menjadi inti dari masyarakat. Nah, keberadaan saya di Kabupaten Luwu sudah 4 bulan ini, sudah 4 bulan, dan data yang kita tunjukkan kepada saya ada 50 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di sini. Dan penyelesaiannya adalah mediasi kemudian damai. Saya bilang itu salah satu cara. Tetapi jangan sampai perdamaian itu justru membuat perempuan mengalami kekerasan berganda atau kekerasan berulang, atau anak yang mengalami kekerasan berulang karena permaafan. Oke, saya sudah dimaafkan, dan data menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan kekerasan berulang ketika perdamaian itu tidak didasari atas kesadaran yang benar-benar kesadarannya bukan sekedar permaafan. Nah, itu akan berulang. Baca cara berpikirnya sahabat Gramsci ya, tentang reproduksi kekerasan. Nah, itu penting diperhatikan. Jadi perdamaian boleh, justru mengaturkan keluarga, rumah tangga itu bagus, tetapi dasarnya harus adil, rasa setara, dipilih. Oke, saya kira gitu catatan. Iya, betul Kak. Memang kalau kita melihat kasus yang ada di sini Kak, itu memang para pelaku ini itu orang-orang terdekat, Ya. baik paman, terus kakeknya sendiri yang melakukan, sehingga tetangga. Jadi memang dilematis memang masyarakat kita untuk mau melaporkan. Terus kalau dilakukan pembiaran juga, ini akan menimbulkan yang kita katakan tadi, bahwa ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan kembali, sehingga memang perlu ini Kak ya, Dan perlu apa istilahnya, kepedulian kita semua. Terutama kepedulian orang-orang tetangga, Sekitar. bukan hanya di keluarga itu ya, keluarga Ya, inti itu, keluarga di sekitar. Karena sekarang wilayah domestik itu bukan lagi masalah suami istri, tapi itu masalah sosial. Ketika terjadi kekerasan di situ dan Anda melakukan pembiaran, itu Anda bisa dituntut pidana loh. Pembiaran terjadi kekerasan bisa. Saya kira ini penting karena mengingat filosofinya tadi, bahwa ketika sebuah rumah tangga rusak, itu alamat kehancuran sebuah masyarakat, dan ketika masyarakat hancur, itu juga alamat kehancuran sebuah negara. Ya, betul. Saya pikir Ya. cukup ya untuk sesi hari ini, dan insya Allah akan kita berdiskusi kembali Kak di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin ada, sebelum kita tutup, ada closing statement dari Kakak. Ya, saya kira selamat untuk Sadaba ini sudah siaran, dan kemudian media ini diharapkan bukan hanya untuk orang seperti kami ini yang berjalan kiri kanan, bisa juga untuk ibu-ibu, untuk curhat-curhat, bisa menjadi media untuk penyaliran, penyampai kegelisahan-kegelisahan, penyampai masalah-masalah, bisa didiskusikan, tentu dengan disamarkan yang bisa begitu. Saya kira begitu ya, dan tolong juga Sadaba ini membuka diri untuk misalnya kalau bapak ibu pemerintah kita yang menyampaikan tentang kemudian perempuan misalnya, terutama ya perlindungan anak, ini Sadaba ini diharapkan menjadi media untuk menyuarakan keadilan dan kesetaraan. Ya, terima kasih Kak atas saran dan masukannya. Tentunya untuk melakukan perbaikan ke depan, insya Allah Sadaba ini dalam berbenah, insya Allah akan melakukan itu. Doakan semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih para pemirsa, kita cukup untuk mendengarkan tadi Kak Syam mengulas tentang bagaimana fenomena sosial yang kekerasan yang terjadi khususnya di lingkungan kita di Kabupaten Luwu. Saya pikir sekian dari kami dari Sadaba ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.